Baik, untuk soal pertama, dalam kondisi seperti ini, apa-apa saja tujuan bersama yang mengikat kita sebagai satu bangsa dan yang membuat kita merasa perlu untuk mempertahankan nasionalisme Indonesia? Menurut saya, tujuan bersama tersebut merupakan kesejahteraan hidup. Kesejahteraan hidup ini sendiri telah terbuktikan sejak kita berada dalam masa penjajahan dahulu kala, di mana para pejuang kita itu bersama-sama untuk mengorbankan jiwa dan raga demi kejayaan bersama, yaitu kesejahteraan hidupnya. Hal ini juga masih dapat kita temukan pada contoh-contoh kehidupan seperti saat ini, di mana banyak sekali individu-individu yang demi mempertahankan kesejahteraan hidupnya juga rela berkorban jiwa dan raganya. Kedua, yaitu nilai-nilai apakah yang dapat mendukung tercapainya tujuan bersama. Nilai-nilai yang dapat mendukung tercapainya tujuan bersama yaitu nilai-nilai yang dapat membangun karakter bangsa, seperti yang terdapat pada intisari pembangun dari 5 sila Pancasila, yaitu sila ketuhanan, sila kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan nilai keadilan. Dengan menggunakan nilai-nilai ini, tujuan bersama dalam hal ini kesejahteraan hidup bangsa Indonesia dapat kita capai apabila tiap-tiap individu mampu meresapi nilai-nilai tersebut. Ketiga, yaitu bagaimana formula nasionalisme yang relevan dalam konteks transnasionalisme dan kewarganegaraan global. Menurut saya, formula nasionalisme yang tepat adalah melalui sila keempat Pancasila, yaitu musyawarah untuk mencapai mufakat. Permasalahan ideologi transnasionalisme yang digaungkan suatu golongan sebaiknya dibicarakan dengan baik dan melakukan pendekatan persuasif untuk memberikan keyakinan kesamaan paham yang dianggap berbeda dari Pancasila. Sedangkan untuk kewarganegaraan global tentu dibutuhkan pemahaman melalui perspektif kemanusiaan dan keadilan individu untuk memperoleh hak asasi haknya untuk menikah meskipun bukan dengan warga negara Indonesia, sehingga harus ada pengecualian yang jelas mengenai kewarganegaraan agar tidak menyerobot batasan hak asasi manusia dan juga tidak mengurangi makna nasionalisme terhadap suatu bangsa. Nomor 4, yaitu bagaimana memaknai berbagai perubahan dan evolusi makna nasionalisme. Perubahan makna nasionalisme, terutama di generasi milenial, dianggap sebagai generasi rasional yang menganut nasionalisme rasional. Rasionalisme nasional ini menjelaskan di mana batas-batas nilai antar bangsa yang semakin menipis disebabkan dengan adanya teknologi informasi, sehingga memungkinkan generasi milenial untuk mengkonsumsi pribadi, budaya, gaya hidup, dan tren yang bukan dari negara asalnya, yang pada akhirnya juga merubah sudut pandang dan pola pikirnya. Nah, tapi yang perlu kita garis bawahi bahwa nasionalisme ini generasi milenial bukanlah sebuah kemunduran bagi nilai-nilai kebangsaan. Adanya perubahan perilaku terhadap nasionalisme itu kita akui memang ada, tapi bukan berarti nilai nasionalisme yang bersemayam di hati sanubarinya itu juga berkurang. Hal ini disebabkan karena apa yang diperjuangkan saat ini berbeda dengan apa yang diperjuangkan di masa lalu. Kelima, yaitu apakah kebijakan mengadopsi kewarganegaraan ganda atau beberapa kewarganegaraan bisa diterapkan di Indonesia tanpa mengurangi nasionalisme bangsa ini? Ya, tetap bisa. Namun diperlukan kerjasama yang baik antara orang tua dan pemerintah untuk tetap menanamkan dan memahamkan nilai-nilai sejarah bangsa Indonesia kepada generasi muda tersebut agar pengetahuan mereka mengenai sejarah bangsanya tetap ada, dan dengan harapan pada akhirnya rasa nasionalisme mereka akan tetap terpupuk dari sejak dini. Selanjutnya, apakah elemen-elemen yang mengikat kita sebagai suatu bangsa yang dapat ditumbuhkan, dipelihara, dan diperkuat seiring dinamika berkehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat? Menurut saya tetap bisa. Salah satu ciri masyarakat Indonesia yang merupakan masyarakat yang kolektivis. Hal ini seringkali dilihat dalam masalah prinsip gotong royong yang termanifestasi dalam berbagi kebudayaan di berbagai daerah. Perilaku kolektivis ini tentu saja dapat menjadi jalan untuk terus memelihara kerekatan dan persatuan berbagai golongan masyarakat yang berbeda. Itu saja jawaban dari saya untuk midcast kali ini. Terima kasih.